وبجلنا ومجريتنا بجنتهم شهدنا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kesempatan hari ini surah Al-Fatihah sering ditanyakan apakah dia ini memiliki asbabun nuzul, sebab diturunkannya surah. Kalau untuk hadis
biasanya disebutnya asbabul wurud, sebab itu hadis diucapkan oleh Nabi. Tapi kalau ayat ada yang namanya asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat tertentu. Maka ketika ditanyakan adakah asbabun nuzul surat Al-Fatihah, maka Imam As-Suyuti dan kebanyakan mayoritas para ulama mengatakan ini surat Al-Fatihah tidak ada asbabun nuzulnya. Namun sebagian kecil dari para ulama mengatakan, termasuk di dalamnya daripada ulama tafsir yang terkemuka yang disebut dengan Imam Tabari, beliau katakan ini berbarengan dengan datangnya perintah sholat, yakni 1 tahun sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Yasrib yang sekarang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah, ini diturunkan ayat atau surat namanya Al-Fatihah. Sebenarnya di dalam Quran Bapak bisa cek, dia ini termasuk Makkiyah. Jadi ada ayat yang namanya Madaniyah, ada ayat yang namanya Makkiyah. Atau Quran atau surat yang Makkiyah bukan berarti turunnya di Mekah. Madaniyah bukan berarti turunnya di Madinah. Tapi perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah sebelum dan setelah hijrah. Jadi kalau suratnya datang sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, namanya Makkiyah. Dan kalau misalkan setelah hijrah baru datang, itu disebut dengan Madaniyah. Walaupun posisi Nabi Muhammad SAW sedang berada di kota Madinah, tapi belum hijrah, tetap itu surat tergolong kepada Makkiyah. Walaupun Nabi Muhammad sedang ada di kota Mekah, tapi Nabi Muhammad ini memang belum hijrah, maka ayat Makkiyah. Intinya sebelum dan setelah hijrah. Biasanya itu ada bedanya coba. Kalau surat-surat Makkiyah itu biasanya depannya permulaan ayatnya ya ayyuhan nasu. Tapi kalau Madaniyah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena keimanan para sahabat ini begitu kokoh ketika mereka sudah ada di kota Madinah. Tapi di kota Mekah mereka belum kokoh nih keimanannya, sudah ditutup oleh Rasul, dakwahnya masih belum terang-terangan, masih banyak intimidasi. Maka dikemukakan dalam ayat itu Allah berseru, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang, ya ayyuhan nas, hai sekalian orang-orang atau manusia. Jadi belum dipanggil keimanannya. Nah hadirin jamaah sekalian, ini surat Al-Fatihah dikatakan Fatihah karena di awal, walaupun secara turun ini tidak duluan. Kita tahu firman Allah yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Ada juga yang bilang di antaranya Syekh Muhammad Abdul dikatakan Fatihah ini paling pertama sebelum Al-Alaq. Namun pendapat ini ditolak oleh banyak ulama. Kata para ulama yang muktamad, pendapat yang paling kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, ini Al-Fatihah turun di waktu ke-6 kali. Jadi setelah Al-Alaq ke-6 kali dari Al-Alaq baru surat Al-Fatihah itu turun. Nah kemudian hadirin jemaah sekalian, dia juga disebut dengan Sab'ul Masani. Sab'ul artinya 7, Masani artinya yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Kata para ulama maknanya pertama karena dibaca di setiap sholat. Oleh karena itu Rasulullah katakan la sholata, tidak dianggap sempurna sholat seseorang, bahkan batal hukumnya liman lam yaqra, bagi mereka yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka dalam kajian ini kita kenal ada namanya rukun sholat. Rukun sholat ada 4. Yang pertama disebut dengan rukun fi'li, rukun perbuatan. Ada sujud, ada ruku, ada berdiri, ada i'tidal. Ada juga rukun qalbi, rukun yang memang ada di hati. Apa dia? Niat.
Ada juga rukun maknawi, rukun secara maknanya saja. Apa dia? Tertib. Ada rukun yang disebut dengan rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Sehingga tidak boleh ini rukun qauli dibaca di dalam hati. Apa dia? Al-Fatihah. Makanya dalam sabdanya Rasulullah SAW, riwayat Umar, ini Umar melihat Rasulullah ketika sholat jenggotnya gerak-gerak. Kalau jenggotnya gerak-gerak berarti mulutnya cuap-cuap, marah-marah. Maka nggak sah orang itu sholat baca Fatihah di hati. Jadi kalau ada orang sholat diam aja Pak, diam aja. Kemungkinannya dua. Pertama dia bacanya di hati, yang kedua tanggal tua. Kedua tanggal tua. Nah artinya dari jemaah sekalian dia harus dibaca, harus ada suara yang keluar, seminimalnya terdengar oleh telinganya sendiri. Tapi jangan juga kedengaran sama telinga orang, dan karena bisa mengganggu kehusuan sahabat sholat kita yang di samping ini. Nah ini hadirin jemaah sekalian, Fatihah. Bahkan di dalam kitab Safinah hadirin jemaah sekalian ada pembahasan ada apa namanya tasdidatul Fatihah. Jadi tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga satu aja tasdidnya hadirin jemaah sekalian, baca Fatihah ini nggak sah. Bapak-bapak pernah hitung nggak ada berapa tasdid dalam surat Fatihah? Saya yakin dong. Pantesan ulama jadi ulama. Kenapa emang tasdid jadi itu? Semuanya ada 14. Ada 14. Dihitung dari Bismillah. Sebab Mazhab Syafi'i mengatakan Bismillah itu adalah termasuk surat Al-Fatihah. Bismillah mil atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak-bapak itu ya. Lil bil alamin Rahmanir Maliki Yaumin Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14 ya? Itu 14 hilang satu, Fatihahnya nggak sah. Tuh hadirin jemaah sekalian. Kenapa? Karena rukun qauli. Apalagi rukun qauli dalam sholat? Bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kalau tahiyat awal bukan rukun, dia sunnah. Sunnahnya Al-Quran. Kalau ditinggal nggak batal sholatnya, tapi harus diganti sama sujud sahwi. Ini pelajaran sujud sahwi juga penting, hadirin sekalian. Jangan sampai imam lupa tahiyat awal, kemudian dengkulnya udah mulai naik ke atas, dikomplain sama makmum, subhanallah. Akhirnya balik lagi, udah di atas balik lagi. Maka para ulama jadi batal sholatnya. Kenapa emang nambahin gerakan? Gerakan mana yang ditambah? Gerakan balik kaki. Nggak ada gerakan balik kaki. Jadi kalau masih contoh ini. Misal kita ini harusnya tahiyat akhir. Dari sujud kita tahiyat akhir. Kemudian kita langsung bangun, imamnya lupa nih. Ini udah ngangkat dengkul. Maka udah ngangkat dengkul, lewatin aja langsung bablas, tinggal nanti diganti pakai sujud. Kalau mau ngingetin sebelum ini dengkulnya naik. Sebab begitu dia berdiri, begitu ada gerakan balik lagi, nggak ada gerakan balik lagi. Berarti nambah dengkulnya nih. Nah, nambah gerakan. Maka kata para ulama bisa jadi batal soalnya. Tuh. Terus kalau begitu lupa bagaimana? Itu untungnya ada sujud sahwi.
Jadi Pak, selama sholat Rasulullah SAW itu lupa 5 kali. Nabi Muhammad lupanya Nabi jadi berkah buat kita. Kenapa Nabi Muhammad lupa jadi berkah? Karena gara-gara lupa ada syariat sujud sahwi. Bayangin kalau Nabi gak pernah lupa, kita umatnya cuma lupa mulu kita. Maka alhamdulillah Nabi Muhammad Allah kasih lupa. Pada selesai sholat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ada sita aku siratus sholat. Pernah dua rakaat sholat zuhur, Rasulullah tahiyat akhir. Begitu assalamualaikum Rasul ditanya nih sama yang belakang, ya Rasulullah, kusiratus sholat, sholatnya dipotong. Yang tadi yang 4 jadi 2. Amnasita, apa kau lupa? Kemudian Rasulullah SAW asohadani, dia tengok belakang, dia tanya, konfirmasi benar tuh, saya baru 2. Nah, ya Rasulullah, diri lagi lanjut lagi. Nah, diri lagi diakhiri, ditutup, nanti ada namanya sujud sahwi, bukan diri kamu sekalian. Maka Rasulullah SAW yang dulu pernah lupa, tapi kata Rasulullah setelah sholat, la mana sih saya nggak lupa, walakin unsini, tapi Allah yang bikin saya lupa supaya ada syariat sujud sahwi. Jadi Rasulullah mengajar, ya, jadi lupanya dibikin nama Allah biar apa? Biar kita ini bisa dapat syariat sujud sahwi. Nah, nanti ketika dia bangun, bayangin kalau misalkan ini makmumnya kurang paham, dia bangun di bablas saja udah kelewat, kanteng gue udah ke atas, kemudian dikomplain sama makmum, subhanallah, jadi ramai ya? Jadi ramai. Kayak kemarin ini belum lama sholat Idul Adha kemarin, ya, saya sholat Idul Adha. Kebetulan saya ngajar di beberapa masjid. Ada beberapa masjid yang tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana itu hukumnya imam sholat Idul Adha lupa takbir? Kan rakaat pertama 7, ya, rakaat kedua 5. Lupa takbir bagaimana? Saya bilang itu gak masalah. Kenapa emang takbirnya sunnah? Sholatnya aja sholat sunnah. Takbirnya sunnah. Cuma ada tapinya sih. Apa tuh? Ya, walaupun dia sholat sunnah lupa, nanti jamaahnya pada ngomong, Ustaz sholat setahun sekali pakai lupa gitu. Kata Ustaznya, wajar saja setahun sekali lupa, ya kan? Maka saya bilang tadi masalah sholatnya tetap sah, ada tapinya. Apa tapinya? Rating Ustaz dulu. Bisa juga diulang lagi. Kadang-kadang dia yang ngumumin, dia yang jadi imam, dia juga yang lupa. Kadang-kadang. Makanya saya itu kalau diundang sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ditelepon Ustaz, imamnya dari kami, dari KM, alhamdulillah, enak tuh. Nah memang nggak perlu capek-capek, udah ada imamnya dari zaman sekarang. Nah maka wajar aja kalau seseorang lupa, apalagi Idul Fitri dari zaman sekarang. Ini saya ajarin pengurus Masjid Al-Makmur, kalau mengundang Ustaz buat Idul Fitri, tanya dulu udah beli baju belum? Takutnya takdir lupa itu banyak pikiran tuh dari maksudnya. Nah maka di sini yang disebut dengan syariat sujud sahwi tadi, ini Fatihah dari sekalian. Nah maka dari itu Al-Fatihah ini ada yang berkata termasuk Bismillah di dalamnya, disebut dengan Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang, artinya emang tiap surat dibaca. Namun kata para ulama maknanya lain. Kenapa disebut dengan Sab'ul Masani? Karena 7 ayat ini diulang-ulang maknanya. Jadi 30 juz di Al-Quran itu sebenarnya kumpulan yang ini diambil dari Saripati Al-Fatihah ini. Semua syariat ini ada di dalam Al-Fatihah. Maka kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya sama dengan Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Makna Ar-Rahmanir Rahim Allah itu sama dengan maknanya Huwal Hayyul Qayyum, sama. Kenapa? Sama-sama memuji Allah. Maka seluruh Al-Quran ini sebenarnya kalau kita persis dijadiin kecil, inilah Al-Fatihah. Ini kenapa Al-Fatihah juga punya nama, disebut dengan Ummul Quran. Ummun artinya kembali, amma ya ummu artinya kembali. Makanya ummun artinya ibu, tempat kembali, betul kan?
jemaah sekalian, hebatnya. Kemudian ini Bismillahirrahmanirrahim bukan kalimat biasa. Maka kata para ulama, kalau kita artikan kan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau tafsir kata di terjemah biasanya begitu. Tapi kata para ulama, nggak bisa dong kalau ada dengan, mesti ada sisipannya. Dengan apa nih? Mau ngapain dengan segala? Ya kan? Harus ada sisipannya. Apa sisipannya? Kata para ulama, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai kegiatan saya yang dengan menyebut nama Allah, pasti kegiatan baik, nggak mungkin kegiatan buruk. Maka hukumnya makruh melakukan perbuatan buruk itu dengan memulai pakai baca Bismillah. Misalkan nanti mau bohong, saya bohong karena sama istri, terus supaya ketahuan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, tak boleh. Apa memang menyebut nama Allah itu bohong. Mau melakukan perbuatan dosa Bismillah dilarang. Apa memang ini menyalahi makna dari Bismillah itu sendiri. Maka aku mulai segala perbuatan, sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, kullu amrin, setiap perkara dibalik yang memiliki keberkahan, lam yubda bil basmalah, dari awal dengan Bismillah, fahuwa aqtab, maka keberkahannya putus, keberkahannya hilang. Maka dibiasain kita Bismillah. Maka semua amalan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan itu Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, jadi Bismillah ini luar biasa manfaatnya. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Qaul itu fadilah keutamaan siapa orang nulis Bismillah di dalam bukunya, maka insya Allah Allah kasih mudah untuk belajar. Kalau yang masih belajar, kalau untuk kita, barang siapa yang mau mulai dengan satu Bismillah, maka setiap hurufnya itu memberikan keberkahan untuk kita. Bayangin amalan-amalan kita kan, kita mau pengen berkah, kita sering ngomong-ngomong berkah, betul nggak? Yang penting berkahnya ya Ustaz. Yang penting saya mah ilmunya sedikit berkah, uangnya sedikit, yang penting berkah. Apa sih berkah itu? Ziyadatul khair, nambah kebaikan. Jadi kalau kita pengen tahu umur kita berkah apa enggak, pertanyaannya begini, umur kita yang segini banyak baiknya apa enggak gitu. Jangan-jangan umur kita yang segini, yang 30, 40, 50, 60 itu enggak makin baik, maka itu enggak namanya berkah. Makanya pada syarat umur itu ada dua, ada umur, ada umur, ya, ada syaratun, biasanya tahun. Kalau di kita ada umur, ada usia. Apa bedanya umur sama usia? Ya Pak, kalau Indonesia ya, umur sama usia. Kalau umur itu yang ditanya kemanfaatannya. Kamu umur berapa umur? Yang ditanya kemanfaatan umurnya. Tapi kalau misalkan sana itu tahunnya, hitungan tahun dari lahir sampai sekarang berapa tahun gitu. Makanya doa panjang umur itu, Allahumma tawwil umurna, ya Allah panjangin umur kami. Yang dipanjangin bukan berarti nominal angkanya, bukan. Misalnya kan begitu kita ada di rahim perut ibu kita di usia kandungan 4 bulan, kan ada hadisnya tuh dalam kitab Arba'in Nawawi, inna ahadakum, sesungguhnya setiap di antara kalian yujma'u, dikumpulkan di batni, di perut ibu kalian, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, menjadi, mohon maaf, sperma. Summa yakunu alaqatan misla dzalika, 40 hari kemudian dia menjadi yang namanya itu utuh segumpal daging. Summa yakunu misla dzalika, kemudian 40 hari kemudian menjadi yang namanya segumpal darah dulu, baru segumpal daging. Berarti kan 40 kali 3, 40 hari dikali 3, 120. Konversi kepada bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan kandungan baru ditiupin dulu, ditetapin umurnya berapa, rezekinya berapa, sehingga gak akan orang itu meninggal sampai rezekinya habis. Berarti umur kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, meninggal kapan, di usia keberapa, di hari apa, udah tentuan.
Terus ada yang tanya, kalau begitu ngapain kita minta doa panjang umur, Allahumma tawil amal tadi? Bukan berarti yang tadinya ditakdirin 60 jadi 65, bukan. Bukan yang tadi 70 jadi 72, bukan. Umurnya secara angka segitu-gitu juga, hanya keberkahannya yang nambah. Isinya yang lebih berkah. Mengisi umur itu ditambah dengan banyak kebaikan-kebaikan. Maka kalau umur kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah, makin ditambah umurnya, makin ditambah nikmat kesehatannya, makin ditambah rezekinya, makin mendekatkan kita kepada Allah. Ini namanya berkah. Tuh, hadirin sekalian. Maka Bismillah ini penting kita baca setiap langkah kita, setiap memulai pekerjaan kita. Kecuali hadirin jamaah sekalian, ada satu surat yang tidak ada Bismillahnya. Ya, apa dia? Surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Kenapa? Karena di dalamnya banyak kisah peperangan yang sadis, yang selalu perang membunuh, sehingga pembunuhan ini berkeluar dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana katanya kasih sayang, maka kasih sayang ada pembunuhan, padahal ini juga syariat. Begitu juga seperti ketika kita menyembelih binatang kurban. Ya, Bismillah dibaca, cuma Ar-Rahman Ar-Rahimnya nggak dibaca. Nah, kalau ada yang menyembelih ya, Bismillahi Allahu Akbar, karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Katanya maha pengasih, katanya maha penyayang, tapi kok hewan disembelih? Ini kan berlawanan. Maka kalimat Ar-Rahman Ar-Rahimnya nggak dibaca. Bismillahi Allahu Akbar. Maka hadirin jamaah sekalian, Bismillah ini adalah memulainya kita apapun diawali dengan Allah. Semuanya buat Allah. Ngaji kita hari ini buat Allah. Sholat kita buat Allah. Inna sholati sholat kami, wa nusuki ibadah kami, wa mahyaya hidup kami, wa mamati mati kami, lillah buat Allah. Cuma pada kenyataannya kadang-kadang ada yang nyelip di hati itu, ya. Ini ceramah tadi sekalian buat apa? Buat supaya orang suka sama kita. Banyak kan penceramah gitu. Kamdain, berapa banyak orang itu dakwah, kelihatannya kayak dia itu ngajak umat kepada Allah, ngajak umat untuk cinta Allah, tapi pada dasarnya dia mengajak umat biar cinta sama dirinya sendiri, biar cinta sama kelompoknya sendiri, biar cinta sama partainya sendiri, cinta sama organisasi tertentu itu. Banyak yang bilang, ini kudilahnya di mana? Nah ini lillahi rabbil alamin. Kemudian ada kalimat Ar-Rahman, ada namanya Bismillah, itu nama ismun. Ismun itu artinya nama. Ya, orang-orang suka ada bahasa begini, apalah arti sebuah nama? Padahal nama penting ya? Penting ya? Penting. Kenapa? Gara-gara salah nama nanti salah sebut. Gara-gara salah sebut salah perlakuan. Contoh, kenapa patung di zaman Nabi itu disembah? Karena disebut si Lata. Lata itu artinya yang tinggi, Uzza yang mulia. Ya wajar aja orang disembah, orang namanya udah mulia. Tapi kalau dia disebut batu aja, siapa yang menyembah? Betul kan? Jadi sebenarnya kesalahan di dunia ini banyaknya awalnya karena salah menamai sesuatu itu diistilahkan. Ya, kita juga termasuknya sering berantem cuma gara-gara istilah ya, istilah penyebutan nama. Kata orang Solo bid'ah itu begini, kata orang sini bid'ah itu begini, akhirnya salah persepsi berantem. Kata orang Solo makna ini begini, jadi beda ini maknanya. Nah ini hadirin jamaah sekalian, maka menamai sesuatu itu penting. Makanya hari ini banyak kalau kita lihat ya, kalau oknum ya banyak oknum sebenarnya, banyak oknum. Kalau dokter ditulis dokter gigi sehingga alamat jelas, kalau gigi sakit ke situ, betul kan? Cuma hari ini nggak ada ustadz ahli fikih. Jadi kalau kita nanya fikih dia tuh, ustadz ahli tafsir, banyak tafsir dia tuh. Ustadz yang ahli ini nggak ada, sehingga banyak orang salah.
Akhirnya timbul tuh berita-berita kayak di Pati, kiai santrinya habis 50, betul kan? Kira-kira bapak percaya itu kiai? Saya nggak kiai. Saya itu bukan kiai. Karena kita salah sebut. Mohon maaf, kita tuh gampang menongkrongkan Pak, betul kan? Pak, baru imam tarawih aja udah dipanggil ustaz, betul kan? Pak, di kampung kita nih, di kampung kita baru imam tarawih aja dipanggil ustaz, betul kan? Belum tentu syarat rukun sholat di tahu ya. Baru pimpin tahlil aja disebut ustaz di kita itu. Punya pondok pesantren, padahal itu dari sumbangan orang, dia bangun aja, terima anak begini, tanpa ditanya gurunya siapa, dulu pondoknya di mana. Kemudian masukin anak perempuan, pun kejadian ini disebutnya kiai karena punya pesantren. Tapi tidak jelas dari mana ilmunya itu. Nah maka ini yang terpenting, salah ini kita gara-gara salah itu, akhirnya salah tindakan. Akhirnya yang tercoreng Islam juga. Maka al-muslimun mahjubun bil muslimin. Islam itu ketutup amal Islam lagi, di bawah jelek lagi amal orang Islam. Maka penting nih kalimat penyebutan. Maka di dalam Bismillah Allah nggak langsung sebutin namanya Bismillah dengan nama Allah, langsung disebut namanya, nggak pakai kata ganti. Dan nggak pakai itu namanya kinayah, perumpamaan, nggak langsung disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Apa bedanya? Orang dikasih belum tentu disayang, tapi kalau orang disayang pasti. Jadi bapak-bapak kira-kira pilih disayang atau dikasih? Nah, ya. Ar-Rahman, Allah tuh maha pengasih. Maksudnya pengasih, semua orang dikasih hak. Yang sholat dapat rezeki ya, yang nggak sholat dapat, yang ibadah dapat rezeki, yang nggak ibadah juga dapat. Semua, bahkan kadang-kadang orang yang sering sholat suka iri sama yang nggak sholat. Saya sholat dulu gini-gini aja. Orang kalau sholat makin mantap aja. Waktunya rumahnya tingkat, mobilnya nambah, istrinya nambah. Ya, itu suka begitu tuh di hati kita. Hadirin jamaah sekalian, itu namanya sifat rahmannya Allah. Allah itu semuanya, yang mau usaha dapat ya nggak mau enggak. Itu namanya sunnatullah. Lionel Messi itu pemain bola tuh, Lionel Messi cuman memanfaatkan anugerah otak dan kakinya untuk kapan harus lari dan kapan harus diem, kapan harus syuting nggak syuting. Itu jadi rezeki yang luar biasa. Padahal sholat enggak, ibadah enggak, malah mendukung LGBT, tapi berkah nongkrong duitnya banyak, berkah duitnya maksudnya bukan berkah Allahnya, tapi banyak uangnya. Begitu juga kita nih orang Islam, sebenarnya dikasih di dalam Al-Quran, tinggal kita jalani, manfaatin. Kita punya potensi yang Allah berikan kepada kita. Setiap orang sudah ada potensinya, masing-masing punya potensinya, tinggal kita kembangkan. Ada yang bisa nulis, ada yang bisa ngomong, ada yang bisa baca Quran, suaranya indah, silahkan. Itu semua jadi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mau aja. Nah itu sifat rahman. Ada yang kedua, yaitu sifat rahim. Yang ini hanya dikhususkan buat orang-orang yang beriman saja. Dan sifat rahimnya Allah hanya Allah berikan nanti kepada orang-orang yang mau taat saja. Kapan diberikannya? Nanti di akhirat terjadi muslim. Jadi buat orang-orang yang telah melaksanakan capeknya belajar, capeknya ibadah, dia pasti akan. Nah kalau begitu Allah tidak maha adil dong. Kenapa memang ada orang melakukan kebaikan tapi dia belum Islam? Apakah Allah ganjar dia? Enggak. Terus Allah kasih apa bukti keadilan Allah kepada orang-orang yang dia bukan muslim tapi dia melakukan kebaikan? Apa? Dapat apa dia? Dapat popularitas paling di dunia. Kalau dia bilang nggak adil, dapat pujian dari orang. Tapi kalau orang Islam bukan pujiannya. Coba deh,
kalau mau menjelang lebaran bapak-bapak suka dikasih yang namanya bingkisan, THR segala macam. Itu senang kira-kira? Senang kan? Kalau guru saya kalau dapat begitu dia nggak senang. Nggak senangnya apa? Ya Allah, saya takut ibadah saya diganti sama bingkisan doang, pahalanya enggak. Ngerti kan? Tapi hadirin jamaah sekalian, buat kita kadang-kadang bila bingkisan dipotong, pasang status WhatsApp, rezeki anak sore. Oh, itu tulis begitu. Padahal kalau boleh pilih mana? Pilih dapat bingkisan langsung, apa dapat pahala? Tidak ada pilihan ketiga. Bisa suka pilihan ketiga, dua-duanya. Nah, itu hadirin jamaah sekalian. Ketika dia datang, guru saya bukan dimasukkan kalau lebaran lebih dari berapa pakai satu ruangan itu kosong makanan belum lagi pakaian salah. Dia cuma sedih, ya Allah takutnya amalan-amalan baik saya cuma diganti pakai ini bukan pakai pahala. Jadi pahala nggak ada karena Allah tahu udah diganti tuh sama sarung PHS, kalau diganti tuh baju pokok. Kalau dapat itu sirup marjan, itu hadirin jamaah sekalian, kita kadang-kadang nggak nyampe pikiran kita disombong. Kita kasih aja, dikasih, ya kan? Nah, tapi hadirin jamaah sekalian, nggak mesti begitu. Tapi ini rasa waspada kita, yang kita pengen nanti kebaikan yang Allah berikan nanti di akhirat. Maka kebaikan ini hadirin jamaah sekalian bisa kita panen di akhirat nanti. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah mulai awalnya daripada surat Al-Fatihah. Maka ini jadi hukumnya sunnah dalam setiap amalan apapun, kecuali kalau kita di kamar mandi. Kalau kita di kamar mandi, jangan sebut kalimat Allah. Sekalipun bapak dengar azan, menjawab azan di hati saja. Atau mau baca doa istijah itu di hati saja. Kenapa? Ada kalimat Allah. Dan sunnah hadirin jamaah sekalian masuk kamar mandi itu ditutup auratnya. Hadirin jamaah sekalian, saya dibiasain dari dulu pesantren sampai sekarang mandi itu nggak pernah telanjang bulat, nggak pernah mandi telanjang bulat. Sayyidina Ali punya gelar apa Pak? Karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya dimuliakan. Kata para ulama alasannya dua. Yang pertama, Sayyidina Ali itu kalau ada jenazah lewat, sekalipun jenazah Yahudi atau Nasrani, Sayyidina Ali selalu berdiri. Maka hukumnya sunnah pada ada jenazah, siapapun jenazah apapun, jenazah maksudnya jenazah siapapun yang kita kenal nggak kenal, itu kita disunahkan diri. Tiap ada jenazah diri. Maka nanti dapat mukanya dapat gelar kemuliaan dari Allah, seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, kenapa Sayyidina Ali itu dapat gelar karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali nggak pernah melihat kemaluannya sendiri, nggak pernah melihat kemaluannya. Kalau punya sendiri aja nggak pernah dilihat, apalagi punya. Nah, emang apa perlunya lihat-lihat begitu tuh? Ya kecuali dalam usul pengobatan dan lain sebagainya. Jadi bahkan disunahkan, bahkan hubungan suami istrinya kan sudah jadi ditutup, kemudian di kamar mandi ditutup, bahkan masuk WC aja ketika istijah dari maksudnya paling nggak kepalanya yang ditutup. Itu kita punya penutup kepala. Untuk apa? Nutupin aurat dari pandangan makhluk-makhluk yang lain. Bisa jadi iblis melihat itu, setan melihat itu, jin melihat itu, melihat dari dia maksudnya. Maka Bismillah ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ada di dalam sekalian, ayat berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini adalah pujian. Pujian ini hadirin yang sekalian, ini dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah qabariyah. Bukan saya memuji, tapi segala puji. Seolah-olah memaklumatkan ini puji semuanya hanya buat Allah, walaupun secara zahir yang kelihatan hebat kita. Misal bapak naik pangkat, berarti kan gara-gara bapak ada usaha bapak naik pangkat itu. Tapi pada hakikatnya siapa yang naikin pangkat kita? Allah. Siapa yang bisa bikin kita ini hari ini berada di posisi ini? Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena kita hebat.
Bukan karena kita pintar, ini saya paling ngomong di sini. Bukan karena saya pintar, tapi Allah tutupin aib saya. Coba bapak-bapak tahu aib saya, tahu jelek saya, mau nggak dengerin kata-kata saya? Mau juga? Terima kasih. Nanti saya sering ngomong ya. Ya, coba deh, bapak tahu deh jeleknya saya. Begini. Setiap hari Kamis pagi, saya punya pengajian ibu-ibu pagi-pagi jam 8. Itu yang ngaji istrinya, ibu-ibu, di antara ibu-ibu ada istri saya, ada mertua saya, ada kakak dan ada ipar saya. Itu hadirin mas sekalian. Sebenarnya kalau harus ngomong depan istri sendiri, itu lebih susah dibanding ribuan jamaah. Itu ribuan jamaah kita ngomong, waku, orang ada yang tahu. Kalau istri kita kan tahu modalnya, iya kan? Ya enak ngomong sesuatu gitu, betul ya? Coba bapak-bapak yang jago ngomong pidato apapun, coba depan istri. Beda kalau hebat, di kantor dihormati, semua karyawan nunduk sama dia. Siap komandan. Pulang ke rumah digetok pakai sendok, diem lah. Beda ceritanya. Nah artinya hadirin jamaah sekalian, kenapa saya bisa ngomong di depan sini, bapak-bapak mau dengar? Karena Allah tutup aib saya. Kenapa orang masih menghormati bapak? Allah tutup aib bapak. Bayangin kalau habis dosa, bau nggak ada? Bau. Kita lihat habis dosa bau, ada orang mau deket ya? Atau kayak Pinocchio, bohong langsung tambah hidungnya. Kita malu pak. Hadirin jamaah sekalian, ini kasih sayang Allah, nutupin aib-aib kita. Bahkan ini malaikat, Allah perintahkan malaikat yang mencatat kebaikan, namanya raqib. Jangan itu kalau dia baru niat aja catat. Tadi pagi diumumin akan ada pengajian pada maghrib, bapak langsung saya mau datang, udah dicatat pahalanya. Sehingga kalau bapak sakit, kemudian nggak bisa datang, udah dapat pahalanya. Kenapa emang? Karena udah niat tadi, udah azab tadi. Tapi hadirin jamaah sekalian, ketika ada orang bermaksud melakukan keburukan, maka kata malaikat raqib dibilang, malaikat tadi jangan datang dulu, tungguin 6 jam. Tungguin 6 jam, kali tadi mau tobat, nggak ada adil. Kenapa? Masih ditungguin. Ini namanya sifat rahmatnya Allah, hadirin jamaah sekalian. Maka dengan memahami Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat rahmat dan rahim, dan ini Allah yang maha luhur yang memberikan kepada kita segala macamnya ini hadirin jamaah sekalian, maka kita ini sudah sangat pantas beribadah. Ya, jadi ibadah kita dengan nikmat yang kita punya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Kita cuma sholat 5 waktu. Kalau satu waktu 5 menit, cuma 25 menit. Mau beli apa? Ya, dengan nikmat yang Allah berikan kita hari-hari ini, nggak ada apa-apanya hadirin sekalian. Ya, kalau kita ceritain nikmatnya Allah, tuh sumpah nggak akan ada yang bisa ngitung hadirin sekalian. Ya, nah hadirin sekalian, waktu sudah habis nih. Terakhir kita ada satu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedang sakit yang pernah kita angkat penyakitnya, yang sedang mencari Allah buka pintu rezekinya, anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, keluarga kita di keluarga sakinah dan rahmat, dan kita minta diberikan kekuatan istiqomah ibadah pada waktu nanti Allah akhiri hidup kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa niyatul salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولدينا إلا أدينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Saya menyampaikan tidak lebih baik dari bapak-bapak hadirin yang mendengar
dilaksanakan. Allahumma baik dan wa baik. Assalamualaikum